يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala nikmat Allah Azza wa Jalla, segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita di malam tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan juga taufik untuk kita bersama-sama kembali hadir dalam majelis ilmu di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menuliskan kehadiran kita dalam rangka majelis ilmu sebagai salah satu amalan ibadah yang akan memperberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempermulus langkah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian minta maaf kepada yang tidak bisa hadir ya, karena kita sedang mengurus izin untuk sekolah tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jemaah sekalian. Dan insyaallah mungkin bulan Februari atau April ya, insyaallah keluar izinnya. Semoga dengan adanya sekolah tinggi kita semakin bisa melahirkan atau mengeluarkan dari kampus tersebut para penuntut ilmu yang benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan lebih luas insyaallah ta'ala. Lagi insyaallah akan ada 3 jurusan jemaah, ada jurusan agama Islam, ada jurusan ekonomi syariah, ada juga jurusan lagi hukum insyaallah. Jadi langsung kita buka 3 jurusan insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita menjalankan kampus tersebut dan bisa menjadi salah satu sumbangsi terhadap masyarakat Indonesia, terutama di sekitar lokasi ini insyaallah jemaah sekalian. Kita akan melanjutkan jemaah yang tersisa dari bahasan saham. Yang kita bahas adalah tradingnya ya. Secara lebih khusus, karena trading ini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Trading saham apakah diperbolehkan atau tidaknya? Tidak salah, kita sudah sampai pada pembahasan keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Islami berkaitan dengan trading saham. Betul jemaah sekalian, ada yang ingin baca? Saya bawa bukunya. Halaman 248. Keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dibawa Rabithah Al-Islam dalam muktamar ke-18 di Mekah Al-Mukarramah tentang tanggal 10 sampai 14 Rabiul Awal 1427 Hijriah. Dibahas tema tentang trading margin. Majelis melihat bahwa bisnis margin yang berlaku di trading saham dilarang secara syariat karena beberapa sebab. Yang pertama,
bisnis ini sangat jelas mengandung riba berupa tambahan dari pembayaran nilai utang yang disebut biaya instalasi, yaitu installation fee, dan ini riba yang haram. Kedua, persyaratan yang diajukan pialang saham bahwa perdagangan saham harus melalui dirinya, menunjukkan dalam transaksi ini termasuk menggabungkan antara utang dengan akad komersil, dan itu semakna dengan larangan menggabungkan antara akad utang dengan jual beli yang dilarang oleh syariat. Dengan ini berarti dia telah mendapatkan manfaat dari akad utang. Dan ulama sepakat bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba yang dilarang. Ketiga, perdagangan dalam pasar global umumnya mengandung banyak transaksi yang haram. Di antaranya yang pertama, perdagangan obligasi yang termasuk riba telah ditegaskan dalam keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Jeddah dalam Muktamar ke-6. Kedua, perdagangan saham perusahaan tanpa dipisahkan telah ditegaskan dalam keputusan Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah Rabithah Al-Islami dalam Muktamar ke-14 tahun 1415 Hijriah bahwa terlarang melakukan trading saham perusahaan yang berpenghasilannya dari yang haram atau sebagai muamalahnya ribawiyah. Ketiga, transaksi mata uang umumnya dilakukan tanpa ada serah terima yang memenuhi standar syariat dan menjadi aturan bolehnya akad short. Keempat, options trading and futures trading telah dinyatakan dalam keputusan Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Jeddah nomor 63 dalam Muktamar ke-6 bahwa option trading terlarang secara syariat karena yang menjadi objek transaksi bukan barang, bukan pula manfaat atau hak kepemilikan terhadap harta yang boleh dijadikan objek transaksi. Termasuk dalam hal ini adalah trading futures dan perdagangan di pasar modal. Kelima, broker saham terkadang menjual sesuatu yang belum dimiliki, dan menjual sesuatu yang belum dimiliki terlarang secara syariat. Keempat, mengingat trading saham membahayakan perekonomian bagi beberapa pihak, terutama para investor, dan membahayakan perekonomian masyarakat secara umum, karena trading ini menyebabkan masyarakat bermudah-mudah dalam utang dan mujazafah, yaitu gambling, serta umumnya tidak lepas dari penipuan, pengelabuan, menimbun, najasyi, hingga menyebabkan perubahan harga yang demikian cepat, yang itu bertujuan untuk meraup keuntungan secara instan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan, sehingga termasuk mengambil harta orang lain secara batil. Majma' merekomendasikan agar lembaga keuangan memilih jalur permodalan yang tidak melanggar syariat, tidak mengandung riba atau syubhat riba, tidak memberi pengaruh terhadap bahaya terhadap kondisi ekonomi para pelakunya atau perekonomian secara umum, seperti disalurkan dalam perusahaan yang memenuhi standar syariat atau yang lainnya. Hanya Allah yang memberikan taufik. Nah, ya Mas kan Allah Subhanahu wa taala, ini keputusan Al-Majma' Al-Fiqh Islamiyah, kumpulan para ulama yang konsen membahas fikih Islami yang di bawah naungan Rabithah Alam Islami, yang utamanya dilakukan di beberapa negara, dan pada tahun tersebut atau yang ke-18 tahun 1427 diadakan di Mekah. Ini kumpulan para ulama dari beberapa ulama Jazirah Arab, tidak hanya Arab Saudi, tapi negara-negara di sekitar Arab Saudi yang mereka berkumpul para ulamanya yang mereka takhususnya, maka spesifikasinya dalam muamalah, dalam fikih muamalah. Di antara yang dibahas adalah tentang trading margin, ya, atau trading saham. Maka mereka menyimpulkan 4 poin, ya.
bahwa bisnis margin atau trading saham yang berlaku di trading saham dilarang secara syariat. Mereka mengharamkannya. Dan majma' ini perlu antum ketahui tidak jadikan sebagai standar tidak jadikan sebagai acuan untuk mengetahui ijma'. Majma' berbeda dengan ijma'. Kalau ijma' konsensus seluruh ulama, kesepakatan seluruh ulama di zaman tersebut. Tapi kalau majma' hanya kumpulan beberapa ulama. Nah, maksudnya ini tidak jadikan sebuah keputusan dari majma' ini dijadikan sebagai ijma'. Karena ijma' tingkatannya tinggi di dalam agama kita. Kan sebagai sumber rujukan ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami jemaah? Majma' ini kumpulan para ulama, bukan merupakan konsensus. Kalau ijma' itu sebagaimana katakan ulama ushul fikih, keputusan seluruh ulama dalam satu pendapat. Nah, ini mencakup seluruh ulama di zaman tersebut. Dan para ulama menyebutkan untuk ijma' di zaman sekarang itu sangat sulit, atau bisa dikatakan sulit. Nah, ulama tersebar di beberapa belahan dunia. Makanya dikatakan majma' ini yang keluar bukan merupakan sebuah konsensus atau ijma' seluruh ulama, hanya sebagian para ulama. Dan Syekh Sa'ad Turki Al-Khazlan hafizallahu taala mengatakan dalam kitab beliau fikih muamalah kontemporernya, di antara yang dijadikan sebagai acuan di zaman sekarang, kalau seandainya ijma' itu sulit, itu adalah perkumpulan para ulama, karena fatwanya itu disepakati oleh bukan satu ulama tapi beberapa ulama. Makanya kalau majma' keputusannya tentu bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan. Nah, dalam majma' fikih Islami disebutkan akhirnya memutuskan terlarang syariat dalam trading saham karena 4 poin. Yang pertama, bisnis ini mengandung riba, sebabkan tambahan dari pembayaran nilai utang disebut biaya instalasi, dan ini riba yang diharamkan. Yang kedua, persyaratan yang diajukan pialang saham bahwa perdagangan saham harus melalui dirinya, jadi tidak boleh dari jalan yang lain ya. Ini menggabungkan antara akad hutang dengan akad jual beli. Dan Nabi SAW melarangnya. Nah, Nabi SAW an bai'in wa salam. Mana yang pernah kita bahas ya. Nabi SAW melarang menggabungkan antara akad komersil jual beli dengan akad hutang. Yang ketiga, perdagangan dalam pasar global mengandung banyak transaksi yang haram. Di antaranya dagangan obligasi, dagangan saham tanpa dipisahkan mana yang haram, mana yang halalnya. Kemudian di situ juga ada transaksi mata uang tanpa ada serah terima. Kemudian yang keempat, options trading ya. Karena dalam options trading ini objek ternyata bukan barang, bukan juga manfaat dan hak kepemilikan terhadap harta yang boleh jadikan objek transaksi. Ini termasuk jual beli yang tidak terlihat manfaatnya ketika terjadinya jual beli, atau barang hanya sebatas kedoknya saja. Intinya hanya permainan uang. Dan yang kelima, terkadang brokernya ini menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa saham itu akan masuk ke dalam kepemilikan pembeli setelah 2 hari. Sedangkan mereka menjualnya tidak menunggu 2 hari. Menunggu misalnya sore atau saat harganya naik langsung dijual itu. Padahal sahamnya belum masuk ke dalam kepemilikan atau dalam harusnya atau kobatnya si pembeli tersebut. Ini poin yang ketiga. Dan yang terakhir, keempat, trading saham ini membahayakan perekonomian, terutama para investor.
dan juga membahayakan perekonomian masyarakat secara umum. Di antaranya juga membuat masyarakat bermudah-mudahan dalam hutang atau gambling. Ini yang menjadi dasar atau alasan akhirnya Majma' Fikih Islami untuk mengharamkan dan tidak merekomendasikan jalur pemodalan dengan cara trading sahamnya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, kesimpulannya dari beliau, ini kesimpulan dari Al-Ustaz Aminul Bait faqahullah. Kesimpulannya trading saham dan efek, sekalipun produknya mubah atau nilai perusahaan memenuhi kriteria syar'i, namun status trading ini tetap banyak terjadi pelanggaran dengan 3 alasan. Yang pertama, trading saham dan efek sangat rentan dengan gharar, untung-untungan dan perjudian, dan tentu saja sangat tidak direkomendasikan. Kedua, nilai saham bisa dengan mudah digoreng sekalipun tidak ada berita fundamental yang mendukung kenaikan saham tersebut, sehingga para investor yang bermain di dunia saham sangat rentan dengan risiko. Ketiga, terjadi transaksi jual beli, sementara tidak ada objek real yang ditransaksikan, karena trading saham di pasar sekunder mengandung siklus T+2, sehingga ada penundaan di dalam menerima saham. Sementara trading saham sudah bisa dilakukan meskipun kedua belah pihak belum menerima barang. Berbeda dengan membeli saham dari perusahaan yang produknya mubah dengan harapan bisa mendapatkan bagi hasil dividen, hukumnya sebagaimana orang menanamkan modal di perusahaan. Allahu a'lam. Nah, kesimpulannya beliau, ketika seorang ingin membeli saham dan tujuannya untuk mendapatkan harga atau selisih harga ketika dijual atau dibeli, maka beliau mengharamkannya, walaupun di dalamnya produknya mubah atau perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan. Dan beliau menyatakan ada 3 pelanggaran di dalam trading saham atau efek. Yang pertama, sangat rentan dengan gorornya, tentu saja sangat tidak direkomendasikan. Walaupun beliau tidak jelas langsung mengatakan trading saham ini perjudian, karena memang pada asalnya dia jual beli jemaah. Yang kedua, nilai saham dengan mudah digoreng ya. Biasanya saham sangat erat kaitannya dengan isu jemaah. Benar nggak? Ada isu seperti ini langsung nilai saham sebuah perusahaan misalnya akan turun. Atau ada isu yang menaikkan sebuah saham perusahaan hingga akhirnya naiknya berkali-kali lipat. Nyata digoreng dengan berita-berita fundamental ya. Atau ada investor yang bermain di dunia saham. Ini sangat rentan dengan risiko. Kemudian yang ketiga, terjadi transaksi jual beli, ternyata tidak ada objek yang ditransaksikan, karena ternyata siklusnya T+2, yaitu saham tidak langsung masuk ke dalam kepemilikan pembeli sebelum pembeli ini menjual kembali menjadi penjual kedua. Dia harus menunggu 1 atau 2 hari tersebut, dan si pembeli ini ternyata ingin menjual secara langsung ya. Dia tidak mau sabar menunggu sampai saham tersebut berada di dalam kepemilikannya. Nah, ini tentu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Wasallam, tapi mana yang saya indah, janganlah menjual yang belum engkau miliki. Nah, ini 3 alasan yang semakin menguatkan Allah Ta'ala alam jamaah sekalian bahwa trading saham itu hendaknya dijauhi. Hendaknya apa? Dijauhi. Kalau seandainya memang ingin bermain saham, maka hendaknya sahamnya
yang diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil perusahaan tersebut atau yang kita sebut dengan dividen. Bisa difahami jemaah? Dividen itu diperbolehkan. Tapi ketika jual beli saham hanya untuk mendapatkan selisih dari keuntungan dalam perdagangan jual belinya, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dividen sebuah perusahaan, maka Allah Ta'ala alam lebih baik ditinggalkan jemaah. Nah, sekali lagi kaidah as-salamah la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang bisa menggantikan nilainya. Pada kita di sana tercampur dengan harta yang haram atau dengan investasi yang syubhat, maka lebih baik cari yang aman jemaah. Main saham atau jual beli saham untuk apa? Untuk mendapatkan dividen dari perusahaan yang kita tanamkan modal di sana. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, termasuk trading forex ikhwan, fadhal. Trading forex, bagian ini bisa jadi lebih parah dibandingkan sebelumnya, yaitu trading saham. Karena bisnis ini berlandaskan pada prinsip bahwa uang adalah komoditas yang bisa diperdagangkan secara bebas sebagaimana layaknya barang. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang pertukaran uang dengan uang, kecuali jika dilakukan secara tunai. Dan jika bentuknya mata uangnya sama, maka harus sama juga jumlahnya, yaitu kuantitasnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama. Barang dengan barang, siapa yang nambahi atau minta ditambahi berarti dia telah melakukan riba. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjadi pertukaran objek yang berbeda, maka silakan kalian lakukan dengan perbedaan kuantitas sesuai yang kalian inginkan, selama dilakukan secara tunai. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan bahwa transaksi emas dengan emas harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitasnya. Semisal dengan ini adalah transaksi uang dengan uang. Adanya batasan lebih ketat menunjukkan bahwa transaksi emas, perak atau mata uang dibuat lebih sulit dibandingkan komoditas yang lain. Mengapa transaksi uang dipersulit? Karena syariat menghendaki agar mata uang harus terjaga sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Ketika uang telah menjadi komoditas, peluang terjadinya riba akan semakin besar. Untuk itulah para ulama menjelaskan, untuk bisa menghindari riba dalam transaksi uang lebih sulit dibandingkan komoditas lainnya, kecuali mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memahami aturannya dengan sempurna. Ibnu Rushd pernah menyebutkan, yaitu tukar menukar uang itu bagian paling sempit dalam bab riba. Bagi orang yang berada di dunia sharaf, untuk menghindari riba sangat sulit, kecuali orang yang warok dan paham tentang masalah halal haram, dan sedikit sekali orang semacam ini. Transaksi mata uang dalam Islam dilarang, namun dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat. Harus tunai, harus sama nilainya jika sejenis, agar masyarakat tidak memperdagangkan mata uang secara liar. Secara makro, ini memberikan pengaruh penurunan potensi gelembung ekonomi, yaitu economic bubble, karena ketika transaksi uang lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa, potensi economic bubble akan semakin besar, dan itu akan menyumbangkan kenaikan angka inflasi di masyarakat. Nah, jemaah sekalian, kita masuk pembahasan dengan trading forex ya. Trading forex.
Yang sebelumnya adalah trading saham, ini adalah trading forex. Dan bagian ini kata beliau bisa lebih parah lagi dibandingkan saham. Karena bisnis ini landasannya uang sebagai komoditas. Kalau yang sebelumnya jamaah, saham ini nilai sebuah perusahaan atau permodalan perusahaannya yang dijadikan sebagai objek. Ini masih kemungkinan masih ada fisiknya jamaah. Tapi kalau trading forex ini benar-benar yang dijadikan sebagai prinsip adalah prinsip bergeraknya ekonomi tersebut atau bergeraknya muamalah tersebut adalah uangnya itu sendiri yang diperdagangkan secara bebas sebagaimana layaknya barang. Jadi barangnya benar-benar enggak ada, hanya jadi uang sebagai komoditas perdagangannya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pertukaran uang dengan uang kecuali dilakukan secara tunai. Sebagaimana yang kita sudah pernah bahas pada bab riba. Ditambah juga jika bentuk mata uangnya sama, harus benar-benar jumlahnya sama. 1 juta rupiah dijual dengan 1 juta rupiah, tidak boleh berkurang di salah satu sisinya atau bertambah jamaah sekali. Dan kalau seandainya mata uang berbeda, apa kaidahnya? Kita menjual dolar dengan rupiah atau sebaliknya rupiah dengan dolar, boleh berbeda nominalnya, akan tapi harus tunai. Sebagaimana hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli emas dengan emas, yanha an bai'idz dzahabi bidzahab wal fiddati bil fiddah illa sawa'an bi sawa'. Ainan bi ainin faman zada aw izdada faqad arba. Emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali halus sama. Barang dengan barang, siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, berarti dia telah melakukan riba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila terjadi pertukaran objek yang berbeda, maka silahkan kalian lakukan dengan perbedaan kuantitas yang kalian inginkan selama dilakukan secara tunai. Dan mata uang termasuk komoditas yang disamakan ya, dengan emas dan perak jamaah. Bagaimana para ulama menyebutkannya. Maka perlu diperhatikan syarat dalam jual beli mata uang. Kalau sama mata uangnya harus jumlah nominalnya sama, tidak boleh ada yang berkurang, dan juga dilakukan secara tunai. Adapun kalau berbeda jenis mata uangnya, maka boleh berbeda nominalnya, akan tapi jamaah harus berlangsung secara tunai, tidak boleh ada yang ditunda salah satunya. Kalau ditunda maka masuk riba nasi'ah. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan aturan bahwa transaksi emas dengan emas harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitasnya. Semisal dengan transaksi uang dengan uang, adanya batasan lebih ketat menunjukkan bahwa transaksi emas, perak atau mata uang dibuat lebih sulit dibandingkan komoditas yang lain. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika uang telah menjadi komoditas, peluang terjadi riba akan semakin besar. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dalam transaksi uang itu berlaku juga hukum barang ribawi. Hukum barang ribawi. Dan kata Ibn Rushd, salah satu pakar fikih zaman dahulu, beliau mengatakan babu sarfi min adyaqi abwabir riba fattakhallus min riba ala man kana amaluhu sarf asirun illa liman kana min ahli al-wara wal ma'rifah bima yahillu fihi wa yahrumu minhu.
wa qalilum mahum. Ini perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Ibn Rushd bahwa tukar menukar uang di dalam uang dengan tujuan untuk mendapatkan uang, yaitu profit dari perubahan harga. Karena itu, trading forex termasuk ke dalam kategori contract for difference, yaitu CFD, di mana tidak ada underlying assets yang diperdagangkan. Dengan melihat prinsip tukar menukar uang yang diajarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan di atas, forex bisa kita sebut pendonor gelembung ekonomi bagi negara. Uang tidak hanya menjadi alat tukar, tapi uang dijadikan komoditas yang ditransaksikan secara bebas. Jelas ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam ekonomi syariat, di mana uang hanya alat tukar dan bukan komoditas. Skema trading forex seperti gimana? Kita akan melihat anomali trading forex yang jelas-jelas sangat mirip dengan perjudian. Selain pemerintah, investor dan bank, di sana ada dua pelaku utama, yaitu trader and broker. Trader memainkan modal dalam trading forex, sementara broker sebagai penyedia mata uang yang ditransaksikan. Broker mengambil selisih dari setiap jual beli falas, mirip seperti perbedaan kurs jual dan kurs beli pada penukaran falas di money changers. Jenis kontrak yang paling murah dalam trading ini adalah kontrak mikro, yaitu 1000 unit. Jika trading dilakukan untuk mata uang dolar, berarti dibutuhkan mata uang dasar base currency, yaitu 1000 US dollar. Anehnya, trading tidak harus menyediakan trader, bukan trading, tradernya. Trader tidak harus. Anehnya, trader tidak harus menyediakan modal 1000 US dollar. Lalu dari mana modalnya? Broker forex yang memberikan fasilitas pinjaman leverage. Leverage merupakan skema pinjaman proporsional dengan jaminan sehingga bisa memperbesar daya beli dengan dana yang dimiliki trader. Jika broker menawarkan leverage 1:100, berarti trader dengan modal 10 US dollar bisa memiliki daya beli sebesar 1000 US dollar, yaitu dari 10 kali 100. Selanjutnya, trader mulai bermain dengan memperhatikan naik turunnya mata uang. Dengan menggunakan prinsip gambling, untung-untungan, dia mengendalikan buy all atau sell. Dalam sekejap, trader bisa untung, sebagaimana pula dalam sekejap dia bisa rugi. Sementara broker sebagai bandar akan selalu untung. Jelas ini adalah qimar, yaitu perjudian. Di samping itu, dari skema di atas, maka uang yang diperdagangkan dalam trading forex semua adalah virtual. Real money baru bisa diterbitkan dalam beberapa waktu berikutnya, yaitu ketika transaksi selesai dan mata uang trader dikembalikan menjadi base currency. Disitulah nominal atas keuntungan akan dicairkan apabila untung dan uang jaminan akan diambil, apalagi apabila rugi. Sehingga trading forex seperti transaksi kosong yang hanya mencari hasil dari perubahan yang tidak jelas, sangat rentan dengan pola gambling dan untung-untungan. Allahu a'lam. Saya berlepas tangan dari setiap fatwa yang membolehkan trading forex. Nah, ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, jika menjadi objek transaksi mata uang, maka tentu menjadi pendonor terbesar dalam economic bubble trading forex ini. Apalagi dalam trading forex termasuk ke dalam kategori contract for difference atau CFD, di mana tidak ada underlying sama sekali asetnya yang diperdagangkan, hanya benar-benar mata uang. Dengan melihat prinsip tukar menukar uang yang dijabarkan dalam Islam, maka forex kita bisa sebut pendonor gelembung ekonomi bagi negara. Uang tidak hanya menjadi alat tukar, tapi sebagai komoditas yang ditransaksikan secara bebas. Dan ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam ekonomi syariah, di mana uang seharusnya fungsinya sebagai alat tukar, bukan komoditas. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu jemaah. Alamin, sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Beliau hafizallahu taala menyebutkan
contoh skema trading, dan beliau juga mengkategorikan skema trading forex ini seperti qimar. Qimar ini adalah perjudian. Beliau menyebutkan anomali trading forex jelas-jelas sangat mirip dengan perjudian. Selain pemerintah, investor dan bank, di sana ada dua pelaku utama, trader dan broker. Trader memainkan modal dalam trading forex, sementara broker sebagai penyedia mata uang yang ditransaksikan. Broker mengambil selisih dari setiap jual beli falas, mirip seperti perbedaan kurs jual dan kurs beli pada penukaran falas di money changer. Jenis kontrak yang paling murah dalam trading ini adalah kontrak mikro. Beliau menyebutkan misalnya 1000 unit. Jika trading dilakukan bentuk mata uang dolar berarti dibutuhkan sekitar 1000 US dollar. Tapi anehnya ternyata trader ini tidak harus menyediakan modal 1000 US dollar. Lalu dari mana modalnya? Maka brokerlah yang menyediakan jamaah. Jadi 1000 US dollarnya aja udah nggak ada jamaah. Hanya statusnya sebagai pinjaman. Maksudnya di sini adalah apa jamaah? Riba nasi. Jika broker menawarkan leverage 1/1000 atau banding 1000, berarti trader dengan modal 10 US dollar bisa memiliki daya beli sebesar 1000 US dollar ya. Selanjutnya trader mulai bermain dengan memperhatikan naik turunnya mata uang dengan prinsip gambling. Dalam sekejap trader bisa untung dan bisa juga dalam sekedap rugi. Bagaimana perjudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui kapan untungnya, kapan ruginya. Dan yang paling untung sebenarnya adalah banten ya jamaah. Atau di sini broker forexnya. Kalau tradernya bisa jadi untung, bisa rugi. Tambah lagi jamaah, mata uang yang diperdagangkan semuanya adalah virtual. Jadi fisiknya baru didapatkan kapan? Setelah transaksi selesai dan mata uang trader dikembalikan menjadi base currency. Situlah baru bisa dicairkan ke rekening tradernya. Ini benar-benar banyak sekali larangan syariat yang dilabrak jamaah. Duitnya baru bisa setelah tutup waktu dalam transaksinya. Kemudian untung ruginya juga tidak jelas, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Belum lagi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, uang dijadikan sebagai objek transaksi, bukan sebagai alat tukar. Maka lengkap sudah jamaah sekalian trading forex ini, Allahu taala alam, dilarang. Dan beliau sangat bagus sekali menutupnya. Saya berlepas tangan dari setiap fatwa yang membolehkan trading forex. Sekali lagi Anda simpulkan 3 hal yang menjadikan trading forex itu dilarang. Yang pertama, mata uang hanya dijadikan sebagai komoditas, bukan alat tukar. Nah, ini akan mempengaruhi inflasi yang sangat besar. Yang kedua, ternyata kepemilikan mata uang tersebut tidak terjadi di saat itu. Pada saat menunggu sore hari jamaah. Ketika penutupan baru rekening uangnya masuk ke dalam rekening trader. Sore hari atau malam hari ketika selesai perdagangan tukar-menukar uangnya baru ditutup, hingga rekeningnya uangnya baru masuk ke dalam rekening tradernya jamaah sekali. Ini merupakan riba nasi'ah. Dan yang ketiga, di situ ada gamblingnya, perjudiannya jemaah. Karena ternyata
tidak benar-benar bisa diprediksikan. Bisa seorang trader itu mendapatkan keuntungan yang banyak, bisa jadi benar-benar apes jemaah. Ini sangat jelas dalam perjudian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Hingga trading forex ini jamaah sekalian lebih jelas keharamannya dibandingkan trading saham. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya jamaah? Sudah kita bahas tentang jual beli akun medsos. Ada yang bertanya masalah trading saham atau trading forex jamaah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan jual beli akun medsos dan follower ini cuma 3 halaman saja jamaah. Padahal nanti yang mungkin insyaallah pada belum main saham ya kayaknya jadi karena saham ini ibaratnya income pasif jamaah. Dalam istilah bisnis. Antum duduk aja uang masuk jamaah. Kita cari keuntungan untuk kehidupan sehari-hari jamaah. Untuk pasifnya belum kayaknya kita sampai. Allah musta'an. Nah, ada yang mau baca selain Abu Salman? Kalau enggak, Fadal Abu Salman baca lagi. Jual beli akun medsos. Itu mau baca? Enggak, Fadal Abu Salman, lanjutin. Jual beli akun medsos and followers. Hampir semua medsos bisa diakses oleh penggunanya secara gratis. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan layanan bagi semua penggunanya untuk membuat akun secara gratis. Sehingga siapapun bisa mengakses atau memiliki akun di FB, Twitter, IG, maupun media sosial lainnya. Dan properti yang pada asalnya gratis tidak bisa diperjualbelikan. Dari Abu Hidasi, dari salah seorang sahabat Muhajirin, bahwa beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang menjadi milik bersama kaum muslimin: rerumputan, air, dan api. Ketiga benda ini disebut milik bersama, mengisyaratkan bahwa benda ini tidak boleh diperjualbelikan. Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya yang dhaif terdapat tambahan, dan hasil penjualannya haram. Kita tidak sedang menganalogikan antara akun medsos dengan rumputan, air maupun api. Namun pada asalnya properti yang gratis tidak dapat diperjualbelikan. Artinya siapapun bisa membuat akun secara gratis tanpa harus membelinya. Dalam aturan layanan Instagram terdapat salah satu poin aturan: Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek manapun dari akun Anda, termasuk nama pengguna Anda, atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk atau rencana milik pengguna lainnya. Bagaimana dengan jual beli followers? Di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli najasi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bacanya najas ya, bukan najasi. Najas. Di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli najas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menawarkan barang kepada orang yang sedang menawar barang orang lain, dan jangan melakukan transaksi najas. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang najas. Jual beli najas pada hakikatnya masuk dalam kategori penipuan. Hanya saja dia dikhususkan mengingat praktik semacam ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Ada banyak contoh jual beli najas, di antaranya A. Berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak membeli. B. Memuji barang tidak sesuai aslinya.
termasuk diantaranya adalah iklan secara dusta. C. Menyebutkan harga ulang secara dusta. Penjelasan ini saya sebutkan di buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram halaman 254. Kita garis bawahi, iklan secara dusta dengan menyebutkan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya, jelas ini termasuk najas dan penipuan. Realita yang kita ketahui, followers di medsos tidak mewakili kondisi aslinya. Tertulis angka likers atau followers sekian juta, belum tentu itu sesuai realita yang ada. Banyak akun yang sebenarnya merupakan hasil cloning, yaitu akun clonengan. Bisa jadi satu orang memiliki 5 akun dan semuanya menjadi followers bagi satu akun. Dan ketika ini diperjualbelikan termasuk kategori jual beli najas. Allahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita masuk jual beli akun medsos dan followernya. Ini di zaman sekarang ramai jamaah. Dan kita harus mengetahui dulu pada asalnya media sosial atau akun seseorang ketika dibuat di medsos tersebut semuanya berjamaah gratis. Ada yang di sini memiliki akun tapi harus diminta bayarnya, misalnya di Instagram, Facebook. Tidak jamaah, benar enggak? Hanya kita meletakkan email kita, kemudian kita bikin password, sudah jadi, benar nggak akunnya? Di Twitter juga dan media sosial yang lain. Maka jamaah, kalau seandainya sesuatu itu gratis, maka tidak bisa diperjualbelikan karena semua orang bisa mengakses. Dari Abu Khidas, dari salah seorang sahabat Nabi, sahabat Muhajirin, bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nar. Ada 3 hal yang menjadi milik bersama kaum muslimin, rerumputan, air dan api. Ketika benda ini termasuk milik bersama, mengisyaratkan bahwa benda ini tidak boleh diperjualbelikan. Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad dhaif terdapat tambahan wa thamanuhu haram. Kita tidak sedang mengada-walikan antara akun medsos dengan rumputan air maupun api. Namun pada asalnya properti yang gratis tidak dapat diperjualbelikan karena setiap orang mampu meraihnya, benar enggak jamaah? Tanpa harus mengeluarkan biaya. Apalagi di antara aturan layanan Instagram disebutkan tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, mentransfer aspek manapun dari akun Anda. Jadi bukan jadi objek jual beli. Akun ini hanya sebatas tanda pengenal, tapi di mana? Di dunia maya jemaah. Antum tanda pengenal KTP gratis gak jemaah? Tanda pengenal doang. Atau ketenaran antum jual ketenaran antum kalau di dunia nyata ya, bukan dunia maya. Artis ada yang jual ketenarannya, maksudnya ketenaran anak ada jual 10 juta, ada jemaah? Nggak ada, emang karena itu bukan suatu untuk dijadikan sebagai komoditas. Dan sama hukumnya dengan media sosial atau akun media sosial. Maka ketika dijadikan sebagai objek jual beli, ini manfaatnya apa yang didapatkan. Belum lagi kata beliau ada penipuan-penipuan yang di situ masuk ke dalam kategori najas yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala alam, kesimpulannya jamaah, jual beli follower hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.